Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, wali murid SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School di acara Parents Orientation Program tahun 2021. Parents Orientation Program atau selanjutnya disingkat POP merupakan salah satu bentuk pengenalan program sekolah kepada para wali siswa. Tahun ini, POP diadakan secara daring yang disiarkan secara live melalui YouTube dan dirangkum dalam 14 topik. POP akan menjelaskan secara rinci dan menyeluruh program-program penunjang kegiatan belajar mengajar baik selama online learning maupun offline learning di sekolah. Dengan adanya POP, pihak sekolah dan orang tua dapat bekerja sama lebih erat dalam mendidik para siswa untuk menjadi insan-insan terbaik penerus bangsa Indonesia. Tujuan POP adalah membangun sinergi positif antara wali siswa dan sekolah sehingga tercipta atmosfer yang baik bagi para siswa untuk selalu belajar dan berkembang ketika di sekolah maupun di rumah. Baik, Bapak Ibu, sesi kali ini akan membahas tentang Research and Project bagi siswa SMP SMA Fatih Bilingual School dengan judul Become a Great Young Researcher with Inovatih yang akan disampaikan oleh Mr. Angka Utama Putra dan Miss Zahrina Salhan. Sebelum memulai, saya akan membacakan sedikit profil pemateri kita hari ini. Pemateri pertama, Miss Zahrina Salhan, berasal dari Aceh Utara, menempuh pendidikan FKIP Kimia di Universitas Syah Kuala. Saat ini bertugas sebagai guru kimia di SMP SMA Fatih Bilingual School, sekaligus menjabat sebagai Project Coordinator. Selanjutnya, Mr. Angka Utama Putra, berasal dari Surabaya, menempuh pendidikan di Gazi University Ankara Turki, mengambil jurusan Magister Kimia. Saat ini bertugas sebagai guru kimia di SMP SMA Fatih Bilingual School, serta menjabat sebagai Head of Department Math and Science. Baiklah, Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari pemateri kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Parents Orientation Program, hari ini yaitu hari keempat. Pada hari ini saya dan juga Mr. Angka akan sedikit memaparkan mengenai Inovatih. Ya, dengan tema Become a Great Young Researcher with Inovatih. Menjadi peneliti muda yang hebat bersama Inovatih. Nah, kemudian apa itu Inovatih? Inovatih merupakan suatu wadah yang disediakan oleh sekolah untuk mengembangkan kemampuan siswa di bidang penelitian, baik itu penelitian ilmu murni maupun ilmu sosial. Nah, kemudian nanti bagaimana siswa akan meneliti, apa yang harus diteliti oleh siswa? Kita lihat. Oke, apabila kita lihat sekitar kita, Bapak Ibu, nah, masih begitu banyak masalah yang menjadi perhatian kita. Contohnya saja seperti kebiasaan membuang sampah yang sembarangan, kemudian belum adanya sistem pengolahan sampah yang baik, ya seperti yang ditujukan pada gambar itu adalah sisa dari sampah di pasar, ya, yang mana mungkin kalau misalnya dimanfaatkan atau diteliti bisa menjadi produk yang lebih bermanfaat. Kemudian juga kasus bullying yang masih berkembang di lingkungan sekolah dan juga kebiasaan siswa atau mungkin bukan cuma siswa yang masih ketergantungan terhadap main games, mungkin kita sebagai orang dewasa juga masih sering bermain games online yang sampai bergadang. Ini juga kebiasaan yang mungkin harus kita rubah Bapak Ibu. Karena kenapa? Ya, karena keesokan harinya siswa tidak akan fokus untuk mengikuti pelajaran di kelas. Nah, oleh sebab itu ini semua harus kita cari solusi bersama. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk ini semua? Ya, tentu saja kita sebagai makhluk sosial dan juga anak-anak kita. Kenapa kemudian anak-anak kita libatkan di sini? Karena anak-anak adalah pemimpin masa depan, ya. Mereka yang akan nanti menjalankan negeri ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sangat baik apabila kita melibatkan anak-anak kita atau siswa kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan sejak dini. Berdasarkan penelitian oleh Cahyani dan juga Setiawati, siswa-siswa yang sering dihadapkan terhadap masalah dalam pembelajaran atau juga di sekitar lingkungan mereka akan lebih siap nantinya untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar di dunia nyata.
Ya, karena tanpa kita sadari ternyata siswa ini bukan hanya bersaing di bersama teman-teman kelasnya, tetapi juga bersaing secara nasional dan juga internasional. Ya. Oleh karena itu, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini sekolah memberikan wadah untuk siswa mengembangkan kemampuan tersebut, yaitu yang kita sebut dengan inovatif. Inovatif memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ya, kita akan mempersiapkan murid untuk menjadi lebih mandiri. Mandiri yang seperti apa? Yaitu mereka mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, sehingga ketika mereka mampu menyelesaikan masalah sendiri, mereka juga mampu melihat di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, inovatif bertujuan untuk membangun karakter positif terhadap kepada siswa-siswa inovatif. Ya, di sini kenapa kita ingin siswa berpikir positif? Karena kita ingin siswa percaya pada diri sendiri bahwa mereka mampu menyelesaikan apapun yang mereka hadapi. Mereka yakin bahwa semua masalah itu akan ada solusinya. Kemudian yang ketiga, kita ingin siswa untuk mampu berpikir secara kritis. Nah, bagaimana ini dimaksud dengan berpikir secara kritis? Kita ingin siswa ketika melihat lingkungan bukan hanya melihat, tetapi mereka akan berpikir apa yang harusnya mereka lakukan terhadap lingkungan mereka yang mungkin di sana ada suatu masalah. Jadi mereka berpikir lebih kritis untuk memberikan solusi supaya menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, yaitu kita ingin mempersiapkan siswa menjadi pintar dalam menerima informasi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, sekarang media sosial ini menyebarkan begitu banyak informasi, baik itu informasi yang benar maupun salah. Dan kita sebagai orang tua tidak selamanya bersama siswa kita di rumah 24 jam. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita supaya siswa kita terlindungi dari informasi-informasi yang salah? Ya, kita di sini ingin siswa menjaga dirinya sendiri, yaitu dengan mencari kembali kebenaran tentang informasi yang tersebar di media sosial. Nah, sehingga mereka tidak menelan mentah-mentah informasi yang diberikan, tapi juga mengulik lagi kebenaran informasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, kita ingin siswa percaya diri untuk menyampaikan opini mereka. Nah, tentu saja apabila siswa sudah menjadi mandiri, mereka positif, and critical thinking, kemudian mereka pintar dalam menerima informasi, semua itu tidak akan terwujud kalau siswanya tidak berani menyampaikan opini mereka. Nah, karena opini yang mereka sampaikan ini bukan hanya opini yang tidak berdasar, tapi mereka sudah mencari tahu apa yang akan mereka sampaikan dulu, baru mereka menyampaikan opini atau ide-ide mereka tersebut. Nah, jadi semua ini akan terbentuk insya Allah apabila siswa memulai untuk peduli terhadap lingkungan dan juga bertanggung jawab untuk dirinya dan juga membantu lingkungan sekitar. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mr. Angka. Terima kasih Miss Zarina atas pemaparan dan pengenalan tentang inovatif. Pada saat kita berbicara tentang riset, pikiran kita pasti langsung tertuju pada satu hal, yaitu sains atau ilmu pengetahuan alam. Padahal, banyak sekali bidang-bidang riset yang lain dan belum ditelusuri secara menyeluruh, terutama bagi siswa-siswa yang sedang bersekolah di jenjang menengah. Bidang riset seperti lingkungan, sosial, edukasi, kebudayaan, ataupun teknologi adalah beberapa jenis bidang yang sedang berkembang dan melonjak pesat di bumi kali ini. Bidang sosial misalnya, banyak sekali hal yang bisa diteliti, khususnya di era pandemi seperti sekarang ini. Proyek di bidang sosial lebih banyak meneliti tentang interaksi antar manusia, lingkungan pada saat tertentu, seperti penelitian kesehatan psikologi seseorang di masa pandemi. Dibandingkan dengan ajang untuk Olimpiade Sains, ajang yang diperuntukkan bagi karya ilmiah remaja dan riset memang sedikit terbatas. Walaupun begitu, ajang-ajang ini begitu bergengsi dan dimulai dari jenjang nasional sampai dengan internasional. ISPO, OPSI, dan KOPSI adalah beberapa contoh ajang bergengsi di tingkat nasional. Siswa akan berkompetisi di bidang tersebut dan ajang-ajang itu sebelum melanjutkan ke ajang internasional seperti SIIF, IPO, NVEX, TID, AIGC, ataupun IJAM. Ajang-ajang internasional tersebut, selain memikat perhatian para siswa menengah, juga merupakan ajang para berispat mahasiswa dan pasca sarjana internasional. Pada tanggal 7-8 Desember 2019 di Tokyo, Fatih Bilingual School, mewakili Indonesia, mengirimkan 2 tim untuk berkompetisi di IJAM.
iJAM adalah platform global di mana para siswa atau mahasiswa berprestasi dan perusahaan-perusahaan bisa saling berbagi ide-ide mereka, terutama dengan para pemimpin di bidang teknologi. Tim pertama yang diwakili oleh Febri Rahmatul Ikram, Muhammad Khalil, dan Muhammad Syafiq Akbar berhasil menorehkan medali emas melalui proyek yang berjudul Coco Board, generasi baru karton dengan sabut kelapa. Sedangkan tim kedua yang diwakili oleh Mirzal Aldi dan Richard Aiman Safwan berhasil menorehkan medali perak melalui proyeknya yang berjudul Bubuk Kopi sebagai bahan penyerap noda. Tidak hanya itu, dua siswa kami, Akil Noval dan Syafiq Akbar, tampil untuk mewakili Indonesia pada Olimpiade Bidang Penelitian dan Proyek Sains SIIF di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 27-30 November 2019 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Promosi Reka Korea. Melalui proyek yang berjudul Lumut sebagai pengganti zat utama dalam deodoran, mereka berhasil meraih medali perak. Tidak hanya itu saja, Dewan Riset Nasional Thailand turut menganugerahkan penghargaan spesial atas pencapaian tersebut. Sebelumnya, Akil dan Syafiq telah mendapatkan penghargaan Silver Medal pada ajang serupa di Singapura yang diselenggarakan oleh Nanyang Technical University. Tidak hanya pencapaian internasional saja, tim inovatif juga turut berkontribusi di ajang-ajang nasional di tahun 2019, seperti I+ Aceh dan ISPO. Di sana, beberapa penghargaan berhasil diraih oleh tim-tim yang telah dibimbing oleh tim inovatif. Di tahun 2020 yang lalu, Fatih Bilingual School telah mengirimkan satu riset di bawah bimbingan inovatif di ajang ISPO yang diselenggarakan oleh Eduversal Indonesia secara daring. Tim yang terdiri atas siswa kelas 12 yang bernama Alvin Hakim dan Kautsar Zadi melalui proyek mereka yang berjudul Pengembangan Pelek Motor sebagai Alat Alternatif untuk Membajak Sawah melaju sampai final di ajang tersebut. ISPO 2020 merupakan ajang yang bermakna bagi inovatif, karena ajang tersebut adalah ajang riset daring pertama yang diikuti oleh kami semenjak zaman pandemi berlangsung. Di masa pandemi ini, ajang yang bersifat langsung dan luring semakin menurun popularitasnya dan digantikan dengan ajang-ajang daring yang lebih aman untuk diadakan. Banyak sekali pembenahan yang harus dilakukan di masa pandemi. Untuk itu, kami, Fatih Bilingual School, senantiasa memberikan yang terbaik bagi pengembangan siswa-siswa kami, khususnya di bidang riset dan ilmu pengetahuan alam. Beberapa program dijalankan untuk mendukung pengembangan siswa di bidang riset. Program-program ini dilaksanakan secara periodik untuk turut mengevaluasi perkembangan riset siswa secara aktual. Program seperti workshop membantu siswa untuk menggali ilmu dan trik yang bisa diaplikasikan dalam proyek mereka. Tidak hanya itu saja, program seminar periodik Inovatif Talk yang dilangsungkan dan ditayangkan secara daring di YouTube mengundang veteran-veteran proyek yang telah memberikan prestasi dan kontribusi besar di bidangnya. Narasumber Inovatif Talk meliputi berbagai macam kalangan dan latar belakang yang bervariasi, dari alumni, dosen, guru, dan periset dari lembaga-lembaga nasional. Di samping itu, program evaluasi periodik dan literasi dapat membantu siswa untuk mencari ide-ide inovatif baru dan merefleksikan proyek itu di fase-fase akhir penelitian proyek. Dengan adanya program-program bimbingan di atas, kami berharap siswa Fatih Bilingual School menjadi individual yang kreatif, mahir, dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di abad 21 ini. Sebelum menutup presentasi, izinkan kami mengutip kalimat dari Albert Zen dan Georg Gill. Riset adalah melihat yang terlihat oleh orang lain, dan memikirkan apa yang tidak pernah terpikirkan orang lain. Sesuatu yang bermakna akan datang apabila kita selalu kreatif dan mempunyai pandangan yang unik di dalam hidup ini. Apabila ada salah satu atau dua patah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat kami berikan kembali ke moderator.
Terima kasih kepada Mr. Angka Utama Putra dan Miss Zarina Salhan atas pemaparannya. Semoga bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu terkait research and project yang ada di SMP SMA Fatih Bilingual School. Sebelum kita tutup sesi kita kali ini, sedikit saya rangkum kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Research and project bertujuan membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, berpikir positif, dan bernalar kritis. Beberapa program dijalankan untuk mendukung pengembangan siswa di bidang riset. Program-program ini dilaksanakan secara periodik untuk turut mengevaluasi perkembangan riset siswa secara aktual. Program seperti workshop membantu siswa untuk menggali ilmu dan trik yang bisa diaplikasikan dalam proyek mereka. Tidak hanya itu saja, narasumber inovatif talk meliputi berbagai macam kalangan dengan latar belakang yang bervariasi dari alumni, dosen, guru, dan periset dari lembaga-lembaga nasional. Demikian sesi kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di sesi Parents Orientation Program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.